yang membuat kami jauh dari kami, kami jauh dari hadirat. Ampuni kami, kalau kami sudah tidak berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Kami tahu kasih-Mu, pengampunan selalu ada bersama. Jauh timur dari barat, untuk betapa besar kasih
saat ini. Kami mengerti dan paham. Hanya Engkau yang memberikan pengampunan bagi setiap kami. Engkau yang melemparkan dosa-dosa kami. Engkau yang tidak mengingat lagi dosa-dosa kami. Kami mau disempurnakan selalu dalam hadirat. Kami mau sempurna dalam Engkau. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik. Berikan berjalan.
Tuhan untuk menjadi terang buat sekitar kami. Lebih hari Tuhan untuk menjadi terang buat sekitar kami dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, dalam kehidupan pekerjaan dan sehari-hari Tuhan. Mari Tuhan, Engkau sempurnakan kami supaya kami serupa dan segambar dengan Engkau. Dengan kasih-Mu, dengan kebaikan-Mu, dengan anugerah-Mu, Bapa. Kami tahu Bapa, setiap hari Engkau mengajari kami untuk lebih sempurna lagi, Bapa. Di dalam kasih, di dalam perbuatan-perbuatan kami tahu Bapa, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih Roh. Hamba serahkan pada Pak. Saya sekarang ya. Ya. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Engkau berikan kami waktu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Dan juga kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, penuhi kami dengan Roh-Mu. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berikan kami pengertian yang sederhana, yang mudah kami mengerti akan firman-Mu. Dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berserah. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Hari-hari ini kita ada di dalam masa pandemik, sudah setahun lebih, tapi cukup mencemaskan, cukup menakutkan. Jadi kalau saya lihat ya rata-rata mungkin semua kita mengalami yang sama. Saya kebetulan di WA group banyak, jadi hampir setiap hari yang saya baca adalah turut berduka cita. Kadang 3, kadang 4 orang, tapi ya itulah yang harus kita hadapi pada saat-saat sekarang ini. Ya, masa sulit, bahkan sekarang mungkin menuju atau kita berharap puncaknya sudah lewat ya, karena sudah mulai menurun ya. Kita berharap terus semakin menurun dan kita semakin kuat ya. Tapi kita nggak bisa juga terus-menerus menghadapi ketakutan ya. Rasa takut membuat kita tidak bisa berpikir ya. Tapi kita juga harus tetap kuat ya. Dan kita harus juga dalam masa susah sekarang, kita juga harus berusaha untuk mengembangkan diri. Justru kalau saya melihat pada saat sekarang inilah waktunya bagi kita untuk mengembangkan diri. Masa sulit juga bukan ini yang pertama terjadi di dunia ini ya. Pada masa zamannya Nabi Yesaya pun menghadapi hal yang sama. Tapi apa yang mereka lakukan? Kita coba lihat di Yesaya 54 ayat 1 sampai 3 ya. Saya akan bacakan Yesaya 54 ayat 1 sampai 3. Perjanjian damai dengan Sion. Ayat 1, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ayat 2. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Ayat 3.
sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Amin. Mungkin kita berpikir, ya firman Tuhan ini agak bertolak belakang dengan apa yang terjadi pada saat ini. Tapi kita butuh firman Tuhan ini untuk kita menjadi kuat. Karena tekanan-tekanan, intimidasi-intimidasi yang kita hadapi pada akhir-akhir ini, ya seperti saya sampaikan tadi, hampir 3-4 orang setiap hari saya membaca berita duka. Ya, bahkan pernah saya hubungin teman dan kemudian saya WA, kemudian yang menjawab istrinya, maaf Pak, suami saya sudah meninggal. Ya, karena saya perlu, sebelumnya kita pernah hubungan kerja gitu ya, udah sering hubungan kerja. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita hadapi akhir-akhir ini. Dan intimidasi itu semakin berat. Tapi apakah kita akan larut di situ? Kita butuh firman Tuhan. Kita butuh seperti yang dilakukan oleh Nabi Yesaya. Dan saya percaya gembala-gembala gereja saat ini juga melakukan hal yang sama. Ya, membesarkan hati setiap umatnya. Ya, nah. Kalau saya melihat justru sekaranglah waktunya kita memulai ya membesarkan diri, mengembangkan diri. Karena pada sebelum pandemi mungkin kita sibuk, nggak sempat berpikir, kita hanya mengerjakan pekerjaan kita. Bagaimana kita mengembangkan diri kita? Mungkin kita sudah tidak ada waktu. Yang saya maksud dengan mengembangkan diri bukan mengembangkan usaha, bukan mengembangkan pelayanan, tapi diri kita. Karena Tuhan mau mengembangkan diri kita dulu. Kalau usaha, bisnis, pelayanan itu adalah setelah kita. Bagaimana kita bisa mengembangkan pelayanan kita? Bagaimana kita bisa mengembangkan bisnis kita kalau diri kita sendiri tidak berkembang? Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita, satu, sikap hati kita harus benar. Ya. Karena sikap hati kita itu akan menentukan respon orang terhadap kita. Kalau sikap hati kita tidak benar, respon orang kepada kita pun akan menjadi salah. Kita melihat sekarang ini banyak yang memiliki sikap hati yang tidak benar. Melihat cara pemerintah kita menghadapi pandemi ini, banyak yang mempunyai sikap hati tidak benar. Ya. Nah, sikap hati yang tidak benar itu akan membuat salah dalam bertindak, ya. Sikap hati yang baik adalah dipenuhi oleh rasa syukur dan suka memuji, menyembah Tuhan kita. Kita percaya ya, anak-anak Tuhan sekarang ini justru semakin banyak memuji, makin banyak menyembah, semakin banyak membaca firman Tuhan. Karena sekarang ini firman Tuhan boleh dibilang sudah ada di mana-mana. Ya, kalau dulu sangat terbatas, kita hanya banyakkan membaca melalui Alkitab, tapi sekarang ini bahkan dibacakan pun sudah ada. Ya, sudah ada di media-media sosial yang membacakan firman Tuhan, kita hanya mendengar. Jadi sudah sangat luas, ya. Jadi yang pertama, kita punya sikap hati yang benar. Karena sikap hati itu akan menentukan respon orang terhadap kita. Ya. Dengan kita banyak memuji, menyembah Tuhan kita, maka pikiran kita pun akan menjadi positif. Ini perlu. Karena
sudah sikap hati tidak benar, pikirannya pun menjadi negatif, ya. Ya mungkin sekarang ini kita juga membaca di media-media yang menyatakan ada orang yang mempunyai sikap hati yang tidak benar terhadap pemerintah, yang mengatakan sekarang ini negara kita seperti tidak ada pemerintah karena masalah pandemik. Saya penasaran. Saya coba cari lagi informasi mengenai ini. Ternyata karena ada keluarganya yang tidak dapat dilayani di rumah sakit dengan cepat. Nah, ini sikap hati yang tidak benar. Ya. Sikap hati yang benar adalah kita menopang, kita menguatkan, kita berdoa buat bangsa kita, buat pemerintahan kita. Karena persoalan ini bukan persoalan yang sederhana. Seluruh dunia menghadapinya, apalagi negara kita dengan penduduk yang 270 juta dan juga dengan boleh dibilang sangat bervariasi sikap dan sifatnya. Ya, banyak terdiri dari banyak etnis, banyak suku, banyak agama, banyak juga tempat, ya. Karena negara kita cukup luas. Tapi kalau sikap hati kita benar, kita percaya pemerintah akan mudah menyelesaikan, menangani masalah pandemik ini. Ya. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Yang kedua, iman kita harus kuat. Ya. Ya kalau kita punya iman itu misalnya ya ingin kaya, itu bukan iman ya. Usahanya supaya berkembang luas, besar, itu bukan iman ya. Yang kita butuhkan iman yang seturut firman Tuhan. Ya. Jadi kita punya iman bahwa kesembuhan, kemenangan akan kita dapatkan. Itu iman karena Tuhan kita juga menjanjikan kita kemenangan, bahkan lebih daripada pemenang kita dibuatnya. Hal-hal seperti ini sangat kita butuhkan saat ini untuk menghalau atau untuk melawan tekanan-tekanan ketakutan dari yang ada di sekeliling kita. Ya memang menakutkan, karena saya juga sudah mengalaminya. Tapi ya kita tetap harus mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Pada saat saya mengalaminya, iman saya berserah dan kemudian iman saya kesembuhan Tuhan yang mengerjakannya. Kita tinggal melakukan bagian kita, ya kita dikasih obat, kita makan, kemudian kita paksa diri kita untuk makan, kemudian kita paksa diri kita untuk minum yang sesuai dengan anjuran dokter, kita ikutin aja apa kata dokter. Nah begitu juga sekarang, bagian kita apa? Ya kita ikutin aja prokes. Kalau dibilang jangan keluar, ya udah jangan keluar rumah. Karena yang sekarang waktunya kita mengembangkan diri kita. Mungkin kita terbatas mengembangkan usaha kita saat ini. Mungkin kita terbatas mengembangkan pelayanan kita saat ini. Tapi percaya kalau kita mengembangkan diri kita pada waktunya nanti, maka usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita itu akan dengan cepat berkembang. Jangan kita tunggu selesai pandemik lah baru kita mengembangkan diri. Ya saya sebagai yang bergerak di dunia sekuler, yang saya persiapkan adalah sistem-sistem kerja yang tepat, yang seharusnya saya siapkan di zaman sekarang. Saya punya waktu banyak, walaupun saya di rumah. Nah itu yang saya siapkan, supaya apa? Supaya nanti pandemik ini selesai, maka tinggal berlari. Nah begitu juga saya tahu gereja-gereja pun mengalami hal yang sama, mempersiapkan sistem-sistem pelayanan, ya, yang begitu ini selesai pandemik maka akan
berlari, akan penuh sukacita, dan jemaat pun akan bertumbuh dengan luar biasa. Kalau kondisi sekarang, ketakutan yang disebarkan oleh si COVID, ya membuat kita terintimidasi. Kita tidak bisa berpikir besar, ya, karena kita setiap hari kita menghadapi berita-berita yang tidak enak, ya. Bahkan berita-berita hoax pun banyak, dan kemudian penipuan pun semakin banyak. Ya, yang menawarkan kebaikan tapi ternyata itu adalah penipuan. Ya, misalnya ya mengisi oksigen gratis tapi ternyata tidak. Ya. Dan itu dialami oleh teman-teman saya, tapi ya itu kenyataan yang kita harus hadapi. Nah, apakah kita mau menghadapi itu dengan pikiran yang kecil? Kita mau larut di situ? Tidak. Firman Tuhan menjadi kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi penghiburan bagi kita untuk melewati masa-masa, untuk menghadapi masa-masa sulit ini. Untuk menjadi kita kuat menghadapi masa susah ini. Dan di masa sulit ini justru kita harus mengembangkan diri, memperbaiki visi kita lebih baik, lebih benar, ya. Karena visi yang benar akan membawa kita kepada tujuan yang benar. Kalau visi kita salah, maka sasaran kita pun bisa salah. Jangan takut membuat visi yang besar. Ya, kondisi sulit seperti ini, nggak ada yang menghalangi kita membuat visi yang besar. Justru itu akan menguatkan kita. Kita menjadi lebih bersemangat, lebih bergelora dalam menghadapi kondisi saat ini. Ya, kita lakukan, kita mengembangkan diri, ya, nggak usah menutup diri, kita buka diri di media sosial, ya. Karena itu juga yang saya lakukan. Ya udah, saya buka diri di media sosial, saya banyak yang menyambut, banyak yang menawarkan ini itu, tapi ya saya juga melihat apa yang ditawarkan. Apakah sesuai dengan visi kita yang Tuhan taruh kepada setiap kita? Yang tidak sesuai, ya udah kita singkirkan. Kita mau berjalan di visi yang Tuhan taruhkan atas setiap kita. Saya percaya Tuhan memberikan setiap kita talenta-talenta yang luar biasa. Justru saat inilah kita ambil waktu mengembangkan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Mungkin selama ini itu tertutup karena kesibukan kita. Tapi sekaranglah waktunya kita menggali lagi talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu akan membuat kita lebih bersemangat dan kita menjadi kuat melewati masa-masa yang sulit ini. Karena yang dibutuhkan sekarang, kalau menurut medis, adalah imun yang kuat. Nah, ketakutan sekarang itu justru membuat imun kita turun. Ayo kita berbalik arah. Biarkan itu berita-berita itu datang. Kita hanya membacanya dan mengetahuinya saja, tapi tidak akan mengurangi kekuatan kita. Tidak akan mengurangi semangat kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus.
itu tidak akan menghambat kita memuji Tuhan kita Yesus Kristus. Justru kita harus mengembangkan diri untuk lebih lagi menyembah, lebih lagi memuji, lebih lagi bersyukur kepada Tuhan kita. Itu akan menambah iman kita, dan kita percaya kita akan bisa melalui gelombang yang terjadi saat ini. Karena janji Tuhan menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Firman Tuhan akan membuat kita lebih semangat. Firman Tuhan akan membuat kita lebih kuat, ya. Jangan mau terintimidasi oleh situasi. Karena firman Tuhan, janji Tuhan tidak dipengaruhi oleh kondisi. Tidak dipengaruhi oleh situasi kita. Tuhan kita Yesus Kristus melakukan janjinya, ya seturut rancangan Bapa saja. Apapun situasinya, kalau rancangan Tuhan sudah dirancangkan seperti itu, ya jadilah seperti rancangan Tuhan. Nggak menyesuaikan dengan kondisi, karena kondisi sekarang pandemik, maka kita rancangan Tuhan jadi dirubah. Tidak, rancangan Tuhan tetap selalu yang terbaik bagi kita. Jadi ayo kita susun, kita berbalik arah dari rasa takut menjadi rasa sukacita, rasa bersyukur selalu, rasa yang selalu memuji Tuhan kita. Dan kemudian kita membuat rencana yang besar ke depan. Visi kita tinjau lagi, kita review lagi visi kita selama ini apa, kita perbaiki, kita buat jadi benar dan besar. Ya, kalau membuat visi ya jangan tanggung-tanggung. Selain benar, ya kita bikin besar. Nggak ada yang menghalangi. Tidak ada orang yang bisa mengklaim kita, oh jangan, nggak boleh begitu. Nggak ada yang bisa melarang kita. Kalau itu memang baik buat kita, ya kenapa tidak? Ya. Ayo kita pakai, kita gali lagi talenta-talenta yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan kita susun rencana yang baik, yang benar, supaya kita berkembang. Karena firman Tuhan yang kita baca tadi, di ayat 3, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Kapan kita mau mengembangkan diri? Pada waktu nanti pandemik selesai, kita sudah sibuk. Karena banyak kegiatan kita nanti. Nah, kalau kita nggak persiapkan dari sekarang, kita kehabisan waktu. Jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Tapi kita yang harus bertindak melawan arus. Karena arus yang sekarang membawa kita kepada ketakutan, membawa kita kepada ya tidak bisa berbuat apa-apa. Selain hanya takut, kita semakin kecil, nggak bisa berpikir benar. Sikap hati kita pun menjadi tidak baik, tidak benar. Tapi kita pakai firman Tuhan. Karena hal yang sama dialami oleh Nabi Yesaya. Pada masa itu mereka menghadapi jemaatnya semakin rapuh. Tapi firman Tuhan yang disampaikan Nabi Yesaya membuat mereka kuat. Nah, hal yang sama juga firman Tuhan kita pakai untuk membuat kita menjadi kuat. Jadi yang pertama yang kita harus lakukan, kita harus mempunyai sikap hati yang benar.
Yang kedua, iman kita harus kuat. Iman yang seturut firman Tuhan. Hal yang ketiga, visi kita harus benar dan besar. Ya, tidak ada yang melarang kita untuk membuat visi yang besar. Apalagi di zaman sekarang. Ya. Kalau dulu pelayanan terbatas, tapi sekarang pelayanan tidak ada batas. Kita berseru di Indonesia, seruan kita bisa sampai ke ujung dunia. Kita memuji di Jakarta, pujian kita bisa didengar sampai di 5 benua. Dan itu sangat terbuka saat ini. Jadi jangan biarkan diri kita terintimidasi oleh ketakutan. Kalau berita-berita di media sosial membuat kita menjadi kecil, mendingan tutup media sosialnya. Tapi kalau kita kuat, itu hanya berita, kita hanya membaca, mengetahui, tidak berpengaruh apa-apa buat kita, justru itu kita pakai untuk menyusun, membuat kita semakin kuat, semakin membuat strategi yang lebih baik, menyusun visi yang semakin benar, dan membuat sikap hati kita juga akan semakin benar, ya tidak apa-apa. Tapi kalau itu membuat kita menjadi ciut, menjadi kecil, mendingan tutup saja media sosialnya. Tapi ayo kita pakai segala yang ada untuk kita mengembangkan diri justru pada saat kesulitan sekarang. Karena begitu selesai ini, maka kita akan berlari dengan cepat. Dan saya percaya gereja-gereja Tuhan juga akan dengan mudah berkembang setelah pandemi ini selesai. Karena pada saat ini sudah kita bisa lihat tanda-tandanya. Kita sudah bisa melihat bahwa firman Tuhan didengar, hampir setiap telinga sudah mendengar nama Yesus Kristus. Walaupun ada yang mendengarnya sembunyi-sembunyi, tidak apa-apa. Karena pada dulu itu gereja sangat sulit menjangkau orang-orang seperti itu. Tapi sekarang ini justru sangat mudah. Firman Tuhan bisa sampai kepada setiap telinga. Jangan kita melihat kondisi sekarang sebagai keburukan melulu. Ayo kita lihat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kondisi saat ini. Itu akan membuat kita kuat, itu akan membuat kita menjadi bersyukur. Kalau kita melihat merasa takut, kita tidak bisa melihat kebaikan-kebaikan yang terjadi, yang ada pada kondisi yang sulit ini. Tapi kalau kita kuat, ya, kita bisa melihat dengan baik, punya sikap hati yang benar, maka kita akan melihat kebaikan-kebaikan yang ada, walaupun situasinya sulit seperti sekarang. Ya, contohnya misalnya dalam bisnis, ya sekarang banyak hal yang bisa dilakukan. Ya, bisnis online, bisnis apa. Ya memang seperti saya, bisnis konstruksi ya sangat terbatas. Tapi ya saya mau persiapkan diri, saya mengembangkan diri. Sistem kerja diperbaiki, kemudian visinya diperbaiki, supaya nanti pada saatnya itu tinggal mengerjakannya saja. Ya begitu juga gereja-gereja setahu saya sekarang sedang membuat rencana-rencana besar.
Karena situasi sekarang tidak bisa menghambat firman Tuhan. Justru situasi sekarang membuat orang semakin gemar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang bisa menguatkan kita. Firman Tuhanlah yang menjadi dasar kita mengembangkan diri. Firman Tuhanlah yang membuat kita mempunyai sikap hati yang benar. Semakin kita banyak membaca firman Tuhan, merenungkannya, maka kita akan mempunyai sikap hati yang semakin benar. Dan kita juga akan semakin gemar memuji, semakin gemar bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sekarang banyak waktu untuk merenungkan kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, firman Tuhan yang kita baca tadi sepertinya tidak mungkin memang dilakukan pada zaman sulit seperti sekarang. Tapi ya itu yang dilakukan, itu yang harus kita lakukan. Ya. Sikap hati yang benar, iman semakin kuat. Yang ketiga, visi kita perbaiki menjadi benar dan kita buat yang besar. Saya percaya firman Tuhan akan membuat kita menjadi kuat menghadapi situasi yang sulit saat ini. Kita tidak perlu menjadi takut karena Tuhan kita lebih besar daripada situasi COVID saat ini. Tuhan Yesus kita masih sanggup membawa kita, menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu, pesan-Mu bagi kami. Kami mau tetap bersyukur kepadamu. Kami mau tetap tertuju memandang hanya kepadamu ya Bapa. Jangan biarkan kami menjadi takut oleh situasi saat ini. Karena kami punya Allah yang besar. Roh Allah kami lebih besar dari segala roh yang ada di bumi ini. Dan Allah kami, Allah di atas segala Allah, sanggup mengatasi situasi yang ada saat ini. Biarlah kami umat-Mu tetap bersyukur kepadamu. Tetap hanya mengandalkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur selalu kepadamu. Amin. Saya serahkan kembali. Oke. Terima kasih atas firman-Nya, Pak Herman. Kiranya Tuhan memberkati. Oke. Oke, terima kasih Pak Herman atas firman-Nya yang bisa sampaikan yang luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita di masa pandemi ini. Tuhan berikan kekuatan dari surgawi buat kita. Tuhan melindungi kita.
Shalom buat semuanya. Terima kasih. Tuhan berkati Bapak Ibu. Terima kasih Pak Hotman ya firmannya. Terima kasih Pak Edi.